Indonesia adalah negara yang majemuk dari segi agama, suku, etnis, dan golongan. Keberagaman ini adalah anugerah Tuhan. Namun pada sisi lainnya berpotensi menimbulkan konflik dan disintegrasi, dan oleh karena itu harus selalu dirawat untuk menjaga keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Sulawesi Utara selama ini dikenal sebagai wilayah yang mampu menjaga toleransi dan kerukunan dengan slogannya Kitorang Samua Basodara. Pertanyaannya, bagaimana strategi dan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh saudara untuk mengelola keberagaman masyarakat di Sulawesi Utara dan apa upaya strategis yang akan menjadi program pemerintah daerah agar semua kelompok masyarakat dapat terus hidup rukun dan damai? Waktu Anda menjawab 2 menit, kami akan mulai hitung ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Terima kasih. Tentunya kita sudah membuktikan 5 tahun pemerintah oleh Stephen, kerukunan, keberagaman agama di Sulawesi Utara berjalan dengan baik, malah kita mendapatkan penghargaan dari Setara Institut dan lain-lain. Tentunya kita akan membangun dan membudayakan toleransi yang hakiki atau gunene tolerance terhadap kehidupan masyarakat. Kita akan memperkuat kinerja FKUB, BKSWA, dan BAMA. Dan tentunya juga kita melakukan pembinaan dan pendampingan komunitas sosial, agama, dan budaya termasuk ormas adat yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Membangun fasilitas keagamaan seperti Islamic Center dan Christian Center dan pusat keagamaan lainnya. Tentunya juga kita akan bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua unsur yang berkepentingan dalam menjaga kerukunan di Provinsi Sulawesi Utara karena orang semua ciptaan Tuhan. Asuransi pekerja sosial yang kita lakukan selama ini untuk semua golongan agama menjamin keberadaan dan kita mendapatkan penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden kepada pemerintah Sulawesi Utara karena kita bisa melakukan penetrasi semua kegiatan-kegiatan agama yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Saya kira inilah yang kita sudah lakukan dan kita akan tindak lanjut terus dalam 5 tahun ke depan agar Sulawesi Utara menjadi laboratorium kerukunan bagi kita semua. Terima kasih. Masih tersisa waktu yang dimanfaatkan cukup? Cukup. Kita berikan aplaus yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 3. Kesempatan selanjutnya saya berikan ke pasangan calon nomor urut 1 untuk memilih amplop yang berada di samping saya. Silakan. Buka yang ketiga tolong. Baik. C, please. C. Ini amplop C, Bapak Ibu. Masih tersegel? Kita buka. Tolong disimak baik-baik pertanyaannya karena saya hanya akan sekali memberikan pertanyaan dan tidak akan mengulang pertanyaan tersebut. Pertanyaannya, menurut catatan TII, Transparency International Indonesia, dan KPK, 30-40% APBD atau APBN di Indonesia menguap karena praktek korupsi. Sekitar 70% dari korupsi dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa. Sampai tahun 2019, terdapat 103 wali kota, bupati, dan 21 gubernur yang menjadi pesakitan terkait masalah korupsi. Pertanyaannya, jika saudara-saudara pasangan calon terpilih untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur pada pilkada, strategi apa yang akan dilakukan untuk meminimalisasi penyelewengan korupsi dana APBD daerah dalam pengadaan barang dan jasa? Durasi Anda untuk menjawab adalah 2 menit. Kami akan mulai hitung ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Bahwa kita sama-sama sepakat di era milenial ini
Pemda Sulut harus berkualitas. Good and clean government itu yang akan kita terapkan apabila kami terpilih sebagai Gubernur Sulawesi Utara dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara. Tentunya untuk dapat melakukan hal-hal yang tadi sudah dipertanyakan, kiat-kiat yang dari kami yang akan kami lakukan, yaitu melakukan pengadaan dan jasa secara transparan dengan menggunakan electronic procurement system sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Kedua, melakukan manajemen perencanaan dan penganggaran secara elektronik, yakni sistem e-kerja, e-planning, dan e-budgeting yang sementara ini telah dilaksanakan dan akan dioptimalkan. Dan berikut membentuk dan juga melakukan pelayanan investasi secara e-perizinan sistem. Berikut kami akan juga melakukan manajemen ASN secara elektronik dengan menggunakan sistem e-kinerja serta menggunakan konsep organisasi miskin struktur kaya fungsi. Dan juga kami akan melakukan koordinasi secara intens dengan KPK dan penegak hukum lainnya dalam rangka pencegahan korupsi. Dan juga kami akan memperkuat kinerja inspektorat, yakni aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP, dalam melakukan pengawasan secara internal baik terhadap perangkat daerah maupun terhadap pemerintah desa yang mengelola dana desa. Itu mungkin dari kami. Terima kasih. Waktu Anda habis. Kita berikan aplaus untuk pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya adalah kesempatan bagi pasangan calon nomor urut 2, hanya satu amplop yang tersisa, amplop B. Amplopnya masih tersegel. Masih tersegel, Ibu Bapak semua. Saya buka. Tolong disimak baik-baik pertanyaannya karena hanya akan sekali saya bacakan dan tidak akan saya ulang. Saya ingin mengkonfirmasi ke pihak komisioner, mohon izin karena amplop tersebut kosong, tidak terisi pertanyaan, tapi ada satu yang double. Izin Bapak, saya gunakan. Saya bacakan. Pertanyaannya, dalam tata kelola pemerintahan daerah, kewenangan yang luas diberikan kepada pejabat pembina kepegawaian atau PPK, yang juga pejabat politik, yaitu adalah gubernur, bupati, dan wali kota, dalam menentukan pejabat di lingkungannya. Hal ini sering menimbulkan ketidakpercayaan bagi masyarakat terhadap kualitas pejabat di lingkungan pemerintah daerah yang notabene berasal dari keluarga dekat atau tim suksesnya di dalam pilkada. Pertanyaannya, bagaimana strategi Bapak Ibu dalam mendorong dan juga menjamin supaya rekrutmen pejabat di daerah berdasarkan merit system, yaitu melihat pada kemampuan, kapasitas, dan kinerja mereka? Waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit. Kami akan mulai hitung ketika Anda mulai berbicara. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi saya jadi gubernur nanti tentunya saya harus awasi benar-benar. Tidak pun kalau tadi pertanyaannya bagaimana mengawasi PPK ataupun ada kalanya saudara ataupun tim sukses yang menjadi kepala dinas ataupun pejabat-pejabat lainnya. Itu tidak benar. Sehingga kalau buat saya akan hindari itu. Tidak mungkin saya ambil orang yang notabene adalah saudara saya ataupun keponakan ataupun sepupu saya. Saya harus mengambil orang yang benar-benar bertanggung jawab. Misalnya saya kasih kepala dinas pendidikan, dia harus dari asalnya seorang misalnya kepala sekolah ataupun yang memang notabene dia berasal dari
pendidikan. Dan tentunya saya tadi ditanya bahwa bagaimana saya harus mengatasi. Tentunya saya pertama saya berdoa, saya jadi gubernur, saya harus mengawasi benar-benar apa yang menjadi anak buah saya yang nanti tidak dipercaya oleh masyarakat. Sebab itu saya harus benar-benar berdoa dan saya minta Tuhan kasih saya anak buah yang benar-benar Tuhan pimpin dan dia bisa menjadi berkat bagi masyarakat. Saya tidak penting kakak adik, saudara atau apapun, saya pentingkan orang yang bekerja jujur dan baik, berkualitas yang oke. Itu. Ya. Ingin ditambahkan? The right man on the right job. Menjadi cita-cita kami di dalam kepemimpinan kami ke Waktu depan. Anda habis. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 2 dan juga seluruh pasangan calon pada malam hari ini.